Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tegar, bagaimana kabar puasa hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan dan istiqomah sampai akhir Ramadan. Pada episode kali ini, kita akan menemui sahabat Tegar yang berprofesi sebagai tukang sampah dan pengajar ngaji di kawasan kolong tol. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ngobrol bareng beliau. Maaf ya, ganggu waktunya nih. Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Alif dari Basnas Bazis Provinsi DKI. Kita ada program namanya Tegar, Teman Garis Batas. Yang dimana program ini merupakan salah satu program yang menginspirasi banyak orang nih Pak. Termasuk Bang Urip sendiri. Yang insya Allah menginspirasi masyarakat sekitar. Bang Urip sendiri tinggal di sini udah berapa lama, Pak? Tinggal di sini dari tahun 2008. 2008? Iya. Tinggal di kolong tol ini. Sampai saat ini ya, Pak? Sampai saat ini. Masya Allah. Bang Urip sendiri kesehariannya seperti apa, Pak? Habis pada subuh, jam 6 pagi, saya aktivitas jemput rezeki atau bahasa cari duit. Oh, iya. Dengan bawa ke rumah sampah, ngambil sampah keliling warga di wilayah Papanggo ini. Dan untuk siangnya mungkin saya cari sampingan kayak rongsok atau yang lainnya. Sorenya jam pada asar saya nyampe lagi biasanya. Oh, berarti dari pagi sampai sore itu bekerja ya Pak ya? Iya, ikhtiar cari nafkah untuk anak istri saya. Untuk anak istri. Pada maghribnya kita taklim atau kita ngajar ngaji anak-anak yatim piatu dan duafa wilayah kolong tol ini. Jadi selain Bapak berprofesi sebagai pemungut sampah dan rongsokan, Bapak juga mengajar ngaji ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Khususnya ini anak yatim piatu dan duafa, alhamdulillah dari teman-teman kayak Ustadz Hamas, Arun dan lain-lain, terutama dari Basnas pula, itu memberikan kayak turutan atau ikro atau Al-Quran cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi anak yatim piatu dan kaum duafa ini bisa ngaji, bisa belajar membaca tanpa dipungut biaya. Free gitu. Masya Allah, free ya Pak ya? Iya. Jadi semua yang dikumpulkan di sini merupakan masyarakat sekitar wilayah kolong tol. Motivasinya apa nih Pak? Sampai mau membela waktunya untuk mengajar ngaji anak-anak Pak? Ya, motivasi saya pertama karena dapat izin dari orang tua kandung. Motivasi kalau kata teman-teman dari Basnas, bagaimana hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya nggak punya materi, saya nggak bisa dengan tenaga, mungkin saya ada sedikit ilmu yang saya bisa siarkan gitu di kolong tol ini. Mudah-mudahan suatu saat anak-anak yatim piatu dan kaum duafa ini kelak punya cita-cita dan masa depan. Masya Allah. Khususnya di keluarga mereka masing-masing. Dan mudah-mudahan mempertahankan ini, istri dan anak-anak saya pun mendukung. Mendukung sama ya, kegiatan saya seperti ini. Jadi tanpa doa dari istri dan anak saya pun nggak bisa. Gitu. Betul. Ya Bang Urip, ya. Di kawasan kolong tol ini kan pasti banyak apa ya, apalagi daerah Jakarta Utara, daerah Warakas, dekat Bahari, yang dimana ini kawasan-kawasan yang tadi Bang Urip bilang sendiri itu mantan maling, mantan itu jadi gerobak sampah ya. Itu Bang Urip bagaimana sih Pak? Atau situasi kawasan ini seperti apa? Dari untuk mengajarnya, untuk pendekatan-pendekatan, mengajar ngajinya anak-anak seperti apa sih Pak? Agar mau mereka tuh belajar ngaji di sini.
Jadi sebelum terbentuknya Majelis Kolong Tol ini atau tempat ngedidik anak-anak yatim piatu dan kaum duafa ini, saya berusaha merangkul dulu. Bagaimana teman-teman di kolong tol ini mau ikut gabung? Minimal yang mantan-mantan penjudi, mantan narkoba, saya rangkul pelan-pelan. Ngikuti karakter mereka, memahami dulu mereka dulu. Memahami apa ya? Pendekatan. Ya, pendekatan dulu. Pendekatan secara batin. Emang betul di Warakas ini, di khususnya kolong tol Papanggo ini, dulunya terakhir itu ada transaksi narkoba atau begal. Semenjak ada Majelis MKT dan kalian ini, insya Allah pelan-pelan di sini udah bersih lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nggak ada seperti itu lagi di sini, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah ya. Kedepannya lebih baik lagi. Mungkin masalah ekonomi sih Pak. Kan Bapak sebagai tukang sampah itu mungkin apakah Bapak bisa mencukupi kebutuhan keluarga seperti itu Pak? Bagaimana Bapak bisa mencukupi lalu bisa sambil sedekah untuk majelis taklim ini? Khususnya ya, saya selaku manusia yang gak luput dari hilaf dan dosa ya, penghasilan saya minimal kadang 60.000, kadang bisa 80, nggak tentu. Kenapa saya yang namanya bisa mencukupi kebutuhan anak saya, istri saya, dan belajar berbagi untuk anak yatim piatu dan kaum duafa? Karena didasari sama mental dulu. Mental ya Pak ya? Bagaimana mensyukur nikmatan dari Allah yang saya dapat bisa bermanfaat minimal entah 1.000, 2.000. Khususan dari saya yang tukang sampah keliling ini, mudah-mudahan dari teman-teman, entah dari Basnas, dari teman-teman seangkatan saya, dan dari teman-teman umat muslim bisa bergerak semua hatinya. Mudah-mudahan saya bisa jadi contoh kalian semua. Amin, amin. Mudah-mudahan kedepannya Islam itu lebih merambah luas tentang indahnya berbagi. Indahnya berbagi apa ya? Walaupun sedikit yang Bang Urip bisa hasilkan, tapi Bang Urip bisa membagi untuk sedekah dan untuk keluarga. Seperti itu ya Bang. Betul. Jadi khususan ini yang khususan anak-anak yatim piatu dan kaum duafa ini, anak yatim piatunya ada 15. Ada 15? Iya. Dan anak warga sekitar 18-an. Jadi total bisa 33 anak yang di sini taklim di sini. Pelan-pelan mereka dengan mengenal tajwid, mengenal makhrajatul huruf atau ngeja, mudah-mudahan kedepannya kita bisa membaca seperti kalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di kolong tol ini, walaupun saya nggak bisa dengan materi, minimal saya bisa bermanfaat. Amin. Ya, dengan yang saya punya, entah ilmu sedikit yang saya punya, entah praktek yang saya punya. Mudah-mudahan kalian pun bisa. Khususan teman-teman dari Sahabat Tegar dan dari Basnas, mudah-mudahan kalian bisa bantu saya, minimal jaga silaturahmi saya, dan mudah-mudahan bisa siar Islam. Khususan di kolong tol Papanggo ini, yang tadinya notabene lembah hitam, sarang penyamun. Mudah-mudahan dengan adanya kalian, kedepannya lebih baik lagi di sini. Siap. Itu aja pesan saya. Bang Urip bisa kasih motivasi gak? Seperti Bang Urip memotivasi diri sendiri sebagai tukang sampah, itu motivasi buat para profesi yang seperti Bapak. Jadi yang saya inginkan dan harapan saya sebagai tukang sampah keliling atau tukang kebersihan sampah, khususan saya pribadi dan mudah-mudahan teman-teman seprofesi atau di atas saya, mudah-mudahan kalian yakin bisa. Saya ya pasti kalian bisa semua. Khususan kita belajar berbagi, kita rezeki, kita sandang, kita pangan, kita papan. Mudah-mudahan saya bisa jadi contoh kalian. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Khususnya dari tukang sampah ini pesan, semoga dengan kita belajar berbagi, belajar peduli kepada yang membutuhkan, kedepannya Islam itu lebih indah. Amin, amin Allah. Lebih kuat. Oh ya, mohon maaf Bang Urip, bulan suci ini biasanya ada kegiatan gak sih Pak di Majelis Kolong Tol ini atau di sekitar sini? Ya, biasanya di awal bulan suci Ramadan atau menginjak puasa pertama sampai akhir, di sini pun pada asar biasanya kita taklim sambil nunggu buka puasa. Buka puasa ya Pak ya? Oh, taklim. Iya, taklim. Ya, nanti aktivitas mereka malam tuh tadarusan. Tadarusan. Oh. Dan pas jam 2 pagi dari bulan suci Ramadan ini, apalagi di tahun 2023 ini yang penuh berkah ini,
Jam 2 pagi biasanya kita lakukan sahur bersama. Sahur bersama. Anak-anak yatim piatu dan kaum duafa di sini juga. Biasa mabit juga ya Pak ya? Ya, jadi kita nggak tahu berbuka puasa aja. Jadi sahur bersama pun ada nanti. Apalagi didukung sama kalian ya, dari Basnas, dari Tegar ya. Insya Allah bisa manfaat buat mereka. Mudah-mudahan ada 1 liter atau 2 liter beras bisa nyampe ke sini. Bisa layak mereka makan atau dengan sahur yang enak dan indah. Itu kegiatannya. Rutinitas mungkin mereka kadang usaha juga, kadang yang laki-laki yatimnya kadang nyari cacing juga untuk dijual pemancingan di sana. Yang perempuan biasanya jualan kayak sore itu jualan mie gorengan di pasar itu. Jadi ada aktivitas juga mereka. Aktivitas ya? Iya. Jadi selain dari tadarusan, mabit, lalu taklim, ada aktivitas ekonominya juga. Sore hari itu mereka berjualan. Seperti itu. Untuk pengajian, kalau di bulan suci Ramadan, pengajian setiap pada maghrib sampai jam 9 malam kita tutup sebentar waktu karena menginjak bulan suci Ramadan. Baik Bang Urip, apa sih yang Bang Urip harapkan ke depannya? Yang saya harapkan dari pribadi saya ke depannya, khususnya di Majelis Kolong Tol, atau harapan untuk anak istri saya, mudah-mudahan saya butuh doa dari kalian pula, anak istri saya tetap sehat dan saya sehat, bisa jalan aktivitas setiap harinya. Dan khususnya harapan untuk anak-anak yatim piatu dan kaum duafa Kolong Tol, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan cita-cita yang layak untuk kedepannya, punya masa depan yang baik dan lain seperti anak-anak punya orang tua. Dan kaum fakir miskin pun bisa mendapatkan yang layak pula. Dan harapan saya di lingkungan sekitar saya dan yang seprofesi seperti saya, khususnya yang seprofesi saya, mudah-mudahan bisa ikut seperti saya, ikut adil pula, dan di wilayah sekitar ini ikut bahu-membahu, sehingga terjadinya agama Islam yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Rahmatan lil alamin. Kolaborasi kebaikan ya Pak ya? Iya, insya Allah. Pagi datangnya kalian pula, saya pun kaget kalian datang. Terima kasih udah mau mampir di kolong tol ini, udah mau menyempatkan waktu di kolong tol saya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat syiar Islam, Karinas anfa'um linas, tetap bisa bermanfaat ke orang lain, khususnya kalian masih muda-muda ya. Amin. Tetap semangat jalan aktivitas semua. Itulah harapan kita saya. Amin. Semoga apapun dan kebaikan apapun Bang Urip yang harapkan bisa tercapai ya Pak. Amin. Qabul ya Allah. Istajib qabul. Amin. Sahabat Tegar, kita sudah menyaksikan perbincangan sahabat Tegar dari sosok Bang Urip. Terima kasih Bang Urip. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup Bang Urip. Saksikan program liputan Teman Garis Batas edisi Ramadan hanya di Basnas Bazis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.